Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian kualitatif dalam mata kuliah metodologi penelitian. Ada beberapa hal yang kita bahas, tentunya yang terkait tentang metode penelitian kualitatif, mulai dari gambaran umumnya, desain penelitiannya, instrumen, data, dan berbagai hal yang terkait dalamnya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah terkait gambaran umum penelitian kualitatif. Yang pertama adalah peneliti merupakan kunci utama dalam penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan atau responden yang terkait di dalamnya. Dengan demikian, arti atau pengertian dari penelitian kualitatif tersebut adalah merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah di mana peneliti tersebut merupakan instrumen kunci dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Lalu gambaran umum yang kedua adalah sumber data penelitian kualitatif ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini subjek penelitian yang berkenan untuk menjadi responden pada variabel yang itu, tentunya secara langsung karena disebut primer, data primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis, video, dan benda-benda lain yang sudah terdapat sebelumnya, makanya disebut data sekunder. Tentunya data sekunder ini juga dapat menjadi data pendukung untuk memperkuat apa saja yang muncul dalam data primer yang dibutuhkan. Nah, untuk bagian berikutnya yang akan kita bahas adalah terkait desain penelitian kualitatif. Akan ada 3 jenis desain penelitian kualitatif yang akan saya jelaskan dalam video materi kali ini. Yang pertama adalah desain fenomenologi. Desain penelitian dengan fenomenologi sering digunakan dalam anggapan yang umum terhadap pengalaman subjektif dari bermacam jenis maupun tipe subjek yang ditemui selama proses pelaksanaan penelitian berlangsung. Desain penelitian ini juga sering dikaitkan dengan perspektif filosofi yang digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif. Pada desain penelitian kualitatif fenomenologi ini tentunya akan menekankan pada berbagai pengalaman subjektif yang dimiliki responden sebagai manusia atau sumber data primer dan interpretasi faktual yang ditimbulkan di dunia sebagai sumber data sekunder. Jadi bisa saja desain penelitian fenomenologi ini menghasilkan data primer maupun data sekunder. Kita lanjut, desain penelitian yang kedua adalah desain penelitian kualitatif dengan teori dasar atau ground theory, bahasa Inggrisnya seperti itu. Pada umumnya desain penelitian kualitatif dengan teori dasar atau ground theory ini mengarah pada berbagai penemuan dasar atau juga penemuan minimal yang memiliki tujuan untuk menguatkan sebuah teori yang sudah dikemukakan penelitian sebelumnya. Penelitian dengan desain teori dasar ini harus sistematis, di mana dalam hal ini peneliti harus menerapkan konsep, proses, dan semua yang terkait dalam setiap topik dengan level kajian konseptual. Tentunya yang sangat luas kajian konseptualnya. Desain penelitian teori dasar ini atau ground theory ini dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti
memeriksa berkali-kali ke lapangan, observasi ke lapangan berkali-kali untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Serta dapat juga berupa studi perbandingan pada setiap kategori ataupun verifikasi yang dapat dilakukan hingga mencapai titik itu. Tentunya verifikasinya kepada sumber data atau responden itu tidak langsung. Nah, untuk desain penelitian yang ketiga adalah desain penelitian terkait studi kasus atau desain penelitian kualitatif studi kasus. Desain penelitian kualitatif dengan studi kasus ini akan membuat arah fokus penelitian terpaku pada satu fenomena saja, tentunya yang dipilih atau yang ditemukan oleh peneliti, atau juga bisa jadi fenomena yang disampaikan oleh subjek penelitian itu sendiri. Satu fenomena yang ditemukan dalam desain penelitian ini dapat berupa manusia itu sendiri, atau sebuah program kegiatan fenomenanya, atau sekelompok mahasiswa atau sekelompok siswa, bisa juga sebagai suatu proses fenomenanya yang menjadi fenomena utama dalam desain penelitian ini yang diteliti tentunya, ataupun suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya itu dapat menjadi fenomena dalam desain penelitian kualitatif secara studi kasus. Oke, bagian selanjutnya kita juga akan membahas terkait tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri. Akan ada 4 bagian subbagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentunya tujuan dari penelitian kualitatif adalah menemukan pola hubungan interaktif antara beberapa bagian atau variabel atau fenomena yang sedang diteliti tentunya. Tujuan dari penelitian untuk menemukan pola hubungan interaktif ini menggambarkan salah satu tujuan penelitian kualitatif yang mengamati pola keterkaitan antara beberapa faktor yang ditemukan sebagai sebuah fenomena yang diangkat dalam penelitian kualitatif ini. Pola hubungan interaktif yang dimaksud dapat berupa pola hubungan antara beberapa objek ataupun pola hubungan antara beberapa subjek lainnya, tentunya dengan memperhatikan berbagai faktor lain di luar objek dan subjek tersebut yang ikut mempengaruhi pola hubungan interaktif yang terjadi di antara. Tujuan penelitian kualitatif yang kedua adalah untuk menemukan teori. Salah satu tujuan penelitian kualitatif juga dapat berupa penemuan teori baru, di mana teori baru tersebut belum pernah diangkat atau belum pernah dicetuskan sebelumnya, ataupun juga bisa penemuan teori ini dapat menantang penemuan teori yang sudah ada sebelumnya. Jadi bertentangan dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Sebagai salah satu tujuan dalam penelitian kualitatif, menemukan teori yang akan dilakukan dengan berbagai tahapan tentunya dalam proses penelitian kualitatif yang nantinya akan dijelaskan dalam beberapa bagian-bagian yang ada berikutnya. Lanjut pada tujuan yang ketiga adalah menggambarkan realitas yang kompleks. Jadi terkadang ada sebuah fenomena yang diangkat dalam penelitian memiliki realitas yang cukup kompleks untuk digambarkan. Disinilah tujuan penelitian kualitatif juga dimaksudkan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi tersebut secara komprehensif. Tujuan dari penelitian ini yaitu secara menggambarkan realitas yang kompleks adalah untuk menggambarkan realitas kompleks yang ada di dunia, pada umumnya berbasis terhadap timbulnya dilema-dilema tertentu yang perlu diteliti secara terperinci tentunya untuk memahami kompleksitas apa saja yang sedang terjadi dalam fenomena tersebut. Menggambarkan realitas yang kompleks dalam penelitian kualitatif tentunya harus sesuai dengan tahapan deskripsi dalam penelitian kualitatif. Tentunya sesuai juga dengan
teknik menjabarkan apa saja yang dilihat, apa saja yang didengar, tentunya dari sumber utama penelitian kualitatif tersebut. Biasanya terkait dengan subjek penelitian atau objek penelitian atau hal lain yang terkait yang ikut mempengaruhi dalam kejadian fenomena tersebut. Di apa faktornya apa saja, faktor internal, faktor eksternal, lalu indikatornya apa saja juga harus dibahas secara kompleks sehingga tergambarkan secara komprehensif realitas yang terjadi di dalamnya. Lanjut pada tujuan yang keempat adalah untuk memperoleh pemahaman dari sebuah makna tertentu. Memaknai sesuatu sebagai salah satu tujuan dari penelitian kualitatif tentunya akan membutuhkan deskripsi yang cukup dinamis, namun harus menyeluruh terhadap semua faktor yang mungkin atau peneliti yakini memiliki keterkaitan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Sebagai salah satu tujuan penelitian kualitatif, pemahaman makna yang akan diperoleh peneliti akan sangat bergantung terhadap sumber data primer yang diperoleh serta sumber data sekunder yang diperoleh, maupun kemampuan interpretasi peneliti yang dimiliki juga cukup mempengaruhi bagaimana makna yang bisa disimpulkan dari fenomena-fenomena tersebut. Kedalaman makna yang berhasil digali atau disimpulkan nantinya akan menunjukkan kualitas kedalaman penelitian yang dilaksanakan, apakah telah memberikan pengaruh yang luar biasa atau tidak untuk memahami arti fenomena yang sedang disimpulkan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Akan ada 4 teknik pengumpulan data yang akan saya jelaskan dalam slide yang berikut ini. Yang pertama, teknik pengumpulan data dengan observasi terhadap partisipan atau responden atau subjek yang sedang diteliti dalam prosesnya. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi terhadap partisipan atau responden dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan diketahui secara oleh respondennya ataupun tidak diketahui oleh respondennya yang saat pengamatan itu berlangsung. Namun tentunya observasi yang dilakukan walaupun tidak diketahui oleh responden atau partisipan harus memperoleh izin pengamatan terlebih dahulu sebelumnya. Jadi sebelum mungkin bisa beberapa hari sebelum kegiatan observasi dilakukan, disampaikan kepada subjek penelitian atau responden bahwa peneliti akan melakukan observasi tanpa diketahui oleh responden atau subjek penelitiannya. Jadi harus ada izin dan subjek penelitian atau responden menyetujui hal tersebut. Observasi terhadap responden secara langsung namun tanpa disadari oleh responden tersebut dapat menjadi teknik pengumpulan data yang objektif untuk dilakukan dalam sebuah proses penelitian, karena tidak ada upaya-upaya manipulatif yang dilakukan oleh responden ketika dia tahu ada observer yang akan melakukan observasi terhadap dirinya. Jadi karena dia tidak tahu kapan datangnya observer tersebut, sehingga dia tetap melakukan apa yang biasanya dia lakukan. Jadi hasilnya bisa jadi cukup objektif untuk dijadikan data dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berikutnya adalah interview secara langsung. Teknik pengumpulan data informasi dengan menggunakan interview secara langsung pada responden ini maupun pihak terkait lainnya dapat pula dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Interview secara langsung ini dapat mewakili terkumpulnya informasi dari responden secara langsung pada saat itu juga,
sehingga jawaban responsif yang direkam atau dikumpulkan oleh peneliti menjadi tidak perlu dikhawatirkan terhadap faktor lain yang bisa mempengaruhinya atau mempengaruhi informasi yang diterima oleh responden. Jadi jawaban responsif secara langsung yang diberikan responden ini benar-benar murni dari jawaban secara langsung yang dimunculkan oleh responden tersebut. Jadi datanya cukup bagus nanti harapannya kalau interview secara langsung. Lalu yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan dokumentasi. Jadi banyak macamnya nanti. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat berasal dari berbagai dokumen terkait dengan subjek yang sedang diteliti atau objek yang sedang diteliti respondennya itu, atau beberapa hal yang lain yang sedang diteliti. Dokumentasi yang dapat digunakan sebagai data dapat berupa foto, gambar, buku, monograf, atau tulisan-tulisan lain yang tentunya harus terkait dengan subjek penelitian atau objek penelitian. Sehingga pada umumnya teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengumpulan data dari peristiwa yang sudah berlalu sebelumnya. Kelemahan dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini adalah tidak semua dokumen yang diteliti memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contohnya, misalkan foto yang bisa jadi sebenarnya tidak mencerminkan keadaan aslinya, sebab terkadang foto itu dibuat untuk kepentingan tertentu, serta demikian pula biografi atau catatan tulisan dari responden sendiri yang ditulis olehnya sering sekali akan bersifat terlalu subjektif. Itu kelemahannya dari teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Lalu yang keempat adalah teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Nah, ini yang paling bagus menurut saya karena mengkombinasikan tiga teknik pengumpulan data penelitian kualitatif sebelumnya, yaitu observasi, interview, dan dokumentasi pada responden yang sama. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi sering dianggap dengan teknik pengumpulan data yang paling lengkap dan detail untuk menjelaskan keadaan sebenarnya yang terjadi pada fenomena yang sedang diteliti melalui berbagai sisi yang berbeda. Tentunya jawabannya nanti akan mewakili subjek maupun objek yang sama, di mana hal ini juga sering disebut sebagai triangulasi teknik. Jadi tiga teknik berbeda digunakan untuk mengumpulkan data pada satu subjek atau suatu objek tertentu. Sedangkan ada lagi jenis triangulasi yang lain, yaitu triangulasi sumber data. Kalau tadi triangulasi teknik pengumpulan data, berikutnya adalah jenisnya triangulasi sumber data. Dapat diartikan dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan satu teknik pengumpulan data saja kepada tiga sumber yang berbeda, namun membahas objek yang sama, subjek yang sama. Jadi satu teknik pengumpulan data dilakukan pada tiga objek yang berbeda atau responden yang berbeda, bisa cuman membahas subjek yang sama, tapi harus serempak ketika dikumpulkan datanya tersebut di interview misalkan. Tujuan dari triangulasi sumber data ini bukan untuk mencari, atau tujuan dari triangulasi ini bukan untuk mencari kebenaran mutlak dari beberapa fenomena yang ada, namun lebih kepada pemahaman yang lebih mendalam terhadap apa yang ditemukan oleh peneliti dalam proses penelitian tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas instrumen apa saja yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Nanti di sini akan ada dua jenis instrumen yang secara umum dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah peneliti dapat
digunakan sebagai instrumen itu sendiri. Dalam artian, dalam penelitian kualitatif dapat menjadi instrumen pengumpulan data, terutama dalam penggunaan teknik pengumpulan data dengan interview ataupun observasi secara langsung. Dalam hal ini, peneliti memiliki peran sebagai instrumen yang mencatat segala informasi yang muncul selama proses observasi pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Dengan peneliti menjadi instrumen pengumpulan data, harapannya akan memberikan keuntungan tersendiri di mana peneliti dapat benar-benar memastikan keaslian data yang dikumpulkan dalam proses penelitian tersebut. Lalu instrumen yang kedua dapat berasal dari luar peneliti itu sendiri. Instrumen pengumpulan data dari luar peneliti itu sendiri dapat berupa kamera yang merekam secara visual maupun suara, atau yang bersumber dari tentunya kamera ini merekam gambar, video, suara dari responden atau objek yang sedang diteliti. Instrumen berupa dokumen tulis juga dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Jadi dokumen tulis juga dapat berfungsi sebagai instrumen di luar peneliti itu sendiri. Itu biasanya dapat berupa buku catatan atau tulisan lain yang membahas objek maupun subjek yang sama yang sedang diteliti. Ya, harus sama, walaupun sumbernya dari berbagai dokumen yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait data dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian kualitatif nanti akan ada dua jenis data yang akan saya jelaskan. Yang pertama, data yang berupa ucapan atau tindakan dari responden itu sendiri. Data yang terkumpul dalam penelitian yang berasal dari ucapan atau tindakan dari responden yang terekam ataupun tercatat secara tulis dari responden, tentunya harus secara langsung, akan menjadi data primer yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Ucapan dari responden dapat terekam juga melalui tulisan hasil interview yang dicatat peneliti secara langsung dalam prosesnya, ataupun ucapan responden yang direkam dalam video maupun perekam suara saja dapat dikatakan sebagai data berupa ucapan dan tindakan responden. Tindakan responden itu sendiri juga dapat terekam melalui catatan secara tertulis maupun rekaman video CCTV bisa yang dilakukan peneliti selama proses observasi di lapangan, tidak sedang interview atau wawancara. Jadi dari observasi saja, jadi tidak ada interaksi secara langsung dengan responden tersebut. Ya, tentunya tetap harus tertuju pada responden atau objek yang sedang diteliti. Lalu jenis dokumen atau jenis data yang kedua adalah dokumen pendukung lainnya selain ucapan dan tindakan responden. Nah, data yang jenisnya dokumen pendukung lainnya dapat berupa foto, gambar, tulisan buku, atau pandangan orang lain yang tidak dihasilkan peneliti secara langsung atau disebut sebagai data sekunder tadi. Itu tetap dapat menjadi data dalam penelitian secara kualitatif, dokumen pendukung lain, bukan secara primer berasal dari ucapan dan tindakan responden. Data dari dokumen pendukung lain ini biasanya merupakan data sekunder tadi seperti yang sudah saya sampaikan, yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti, tapi berasal dari sumber kedua atau sekunder tadi ya. Nah, jadi bisa saja peneliti memperolehnya melalui perantara lain, sehingga interaksi langsung antara peneliti dengan responden ataupun objek yang sedang diteliti sebenarnya tidak terjadi dalamnya. Namun itu tidak mengurangi esensi dari penelitian tersebut. Hanya saja
dokumen yang berasal dari sumber tersebut, dan ini perlu benar-benar dipastikan kevalidannya. Nah, untuk bagian yang terakhir kita akan membahas proses penelitian kualitatif. Tahapan apa saja dalam proses penelitian kualitatif yang harus dilalui dalam pelaksanaannya. Ada tiga tahapan yang akan saya jelaskan pada yang terkait proses penelitian kualitatif ini. Yang pertama adalah tahap deskripsi. Dalam tahap deskripsi ini, peneliti akan melakukan deskripsi atau penjabaran apa saja yang telah dia lihat, telah dia dengar, ataupun dia rasakan, dan dinyatakan dan ditanyakan maksud saya pada sumbernya secara langsung, dan dia rekam baik secara video, rekam suara, ataupun catatan tertulis. Dalam hal ini tentunya peneliti baru sepintas saja atau pertama kali berjumpa dengan responden tersebut, atau bisa kedua kalinya setelah memperoleh izin saya dengan responden tersebut, sehingga informasi yang dia kumpulkan masih informasi awal. Pada tahapan ini data yang dikumpulkan tentunya cukup banyak dan bervariasi sekali biasanya, dan belum tersusun atau tertata dengan baik, sehingga gambaran kesimpulannya belum nampak pada tahapan deskripsi ini. Ini masih berupa data awal pada tahap proses analisis penelitian secara kualitatif. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan reduksi. Dalam tahapan ini nantinya peneliti akan melakukan reduksi atau pengurangan segala informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Pada tahapan pertama tadi, tahapan deskripsi, dengan tujuan untuk lebih memfokuskan pada masalah tertentu yang ingin dibahas dalam penelitian. Jadi mulai dikurangi mana yang tidak perlu dikelompokkan, juga mana yang sejenis untuk menjelaskan faktor-faktor terkait dalam penelitian kualitatif yang sedang dilaksanakan. Dalam tahapan ini pula, peneliti akan menyaring mana saja data yang dapat menarik perhatian. Data-data yang nampak penting juga diberi tanda bisa jadi. Dan juga data apa saja yang berguna untuk menampilkan hasil penelitian yang lebih baik, serta tentunya mengandung informasi-informasi baru yang dapat dibahas dalam penelitian kualitatif yang sedang dilaksanakan. Data tersebut nantinya akan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan fokus yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Nah, untuk tahap yang terakhir adalah tahap seleksi. Ini lebih spesifik lagi. Melalui tahapan ini, peneliti nantinya akan menguraikan fokus yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi lebih terperinci lagi daripada tahapan reduksi tadi. Semisal dalam olahraga pendidikan akan membahas ekstrakurikuler olahraga apa saja di sekolah, yang itu di dalam ekstrakurikuler olahraga tersebut apa saja yang terkait yang akan dibahas. Misalkan manajemen kegiatannya, proses latihan olahraganya, hingga proses evaluasinya, atau bagian spesifik lainnya, misalkan variasi latihannya atau tidak, atau apakah ada feedback dan reinforcement yang dilakukan oleh guru. Sumber-sumber data yang diperoleh sebelumnya dikelompokkan pada bagian-bagian spesifik tersebut. Nah, jadi itu tadi 3 tahapan proses penelitian kualitatif saat melakukan analisisnya. Dan 3 tadi, yaitu tahap deskripsi, masih general, datanya banyak, bisa berlembar-lembar, lalu direduksi lagi mana yang tidak dibutuhkan, dibuang satu, dan mulai dikelompokkan. Dan dari tersebut pada tahap terakhir, tahap seleksi, lebih terperinci lagi, lebih detail lagi sesuai dengan
kebutuhan fokus penelitian kualitatif yang sedang dilangsungkan. Baik, itu saya rasa cukup saja sedikit yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan tentang penelitian kualitatif. Saya sampaikan mohon maaf jika ada materi yang kurang berkenan atau kurang jelas. Kalau kurang jelas bisa langsung tanya ke saya secara langsung, komen di bawah. Akhir kata saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.